kesan Ibu berbeda nggak sih Bu sama dulu Ibu masih di BTSL ya namanya? BSTL. Oh, BSTL. Kok harus ngitung kendaraan segala buat apa gitu. Uh-uh. Dia bikin lautan Mm-mm. gambarnya tuh, tapi dia pengen tahu yang di dalamnya tuh kayak bentuknya apa gitu. Hai guys, hari ini kita bakal mengadakan apa Bu? Carpool. Carpool. Namanya carpool. Oh. Jadi carpool untuk mengenal sisi-sisi humanis dari seluruh pegawai BPLJ, tapi sebagai manusia, bukan sebagai pegawai gitu. Ngerti? Ngertiin aja dulu. Ngerti lah pokoknya. Nggak tahu nantinya gimana. Gitu. Jadi perkenalan dong Bu. Nama, terus segala hai. jabatan. Nama saya Rohayati. Biasa dipanggil Yati yang cantik, imut, dan menggemaskan. Sapa juga Bu sama penonton di sebelah sana, Hai, sebelah sini. halo. Oke. Oh gitu. iya, tadi apa jabatannya kalau di di kantor saya tuh jabatannya sebagai administrasi layanan teknis. Oke. Jadi kalian-kalian nih yang selama ini sering nanya, mau nanya kemana sih pelayanan, nanyanya ke Bu Yeti ya? Iya, betul sekali. Gitu guys. Jadi kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama Bu jadi pegawai di BPLJ? Wah, kalau dari BPLJ sebetulnya udah lama banget ya. Tapi mulai berdirinya BPLJ sendiri saya udah masuk di situ. Oh gitu. Emang BPLJ berdiri tahun berapa Bu? 2020. 2020. Juli 2020. Oh, sebelumnya Ibu di mana berarti? Di Balai Litbang Sistem dan Teknik Lalu Lintas, namanya BSTL. Dulu masih zamannya Pusjatan, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan. Oh gitu. Kalau sekarang kan sudah reorganisasi ya, jadi masuk ke Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Tekniknya ada 3 tadi. Ya salah satunya BPLJ. Oh gitu. Terus kalau di BPLJ sendiri itu kesan Ibu berbeda nggak sih Bu sama dulu Ibu masih di BTSL ya namanya? BSTL. Oh BSTL. Iya. Ketukar-tukar. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, cuma memang ada beberapa perubahannya, itu dari pegawai juga agak berbeda. Itu kan campuran dari mana-mana ya, dari Bina Marga juga ada perpindahan, yang lain juga ada. Kalau dulu kan karena taunya orang Pusjatan aja lingkupnya ya dari 4 balai, terus dari yang itu. Terus kalau orang-orangnya juga enak, terus nggak neko-neko lah gitu. Cukup masalah kerjaan Bu, karena hari ini kita mau mengambil sisi humanis. Cukup sampai sini aja pembukaan kita ya. Bu Yeti sendiri udah nikah Bu? Alhamdulillah sudah nikah dan sudah punya 2 anak. Oh gitu. Berapa Bu usia anak saat ini? Yang pertama itu usianya 12 tahun, terus yang keduanya 6 tahun. Oh masih kecil ya Bu ya? Iya. Dan saya juga masih muda loh. Oh, mau spill kan nih berapa usianya? Perlu di spill nggak usianya? Gak usah lah. Ya 30 pasti kotor. pada tahu lah ya, masih 17 ke atas dikit gitu. 17 ke atas sedikit. Boleh 1795 maksudnya Bu. Udah ngaku-ngaku ya masih muda. Gitu. Yang penting jiwa muda kan. Bener sih, kita yang penting tuh jiwa harus muda Bu. Terus apa lagi ya Bu? Apa ya? Mau ngobrol apa lagi? Ngobrolin ke aktivitas Ibu sendiri tuh biasanya di rumah tuh ngapain sih Bu? Selain ke kantor kan biasa lah ya, pasti kan ngurus anak segala macam. Tapi pasti. ada nggak sih hobi di luar itu yang Ibu lakuin? Kalau saya di rumah aja ya sama anak-anak seringnya itu karena memang anak tuh suka berkreasi ya. Jadi kadang suka bikin apa aja yang nggak ada di rumah. Bukan hanya memasak ya, misal bikin yang tiba-tiba nih sekarang lagi booming bikin pisang nugget. Bikin pisang nugget, kita cari-cari aja di YouTube kayak gimana. Kalau enggak apa mochi misalkan kayak gitu-gitu sih ini. Lebih suka hobi memasak gitu ya Bu ya hobinya. Kalau anak-anak sih kadang suka gitu, biasanya di hari libur. Kalau di hari kerja tuh yang anak kedua nih yang dia suka ngajak menggambar, tapi menggambarnya tuh dengan foto-fotonya yang kayak itu udah. Terus gimana Bu? Anak yang kedua tadi?
senangnya menggambar kalau dia. Jadi tapi gambarnya teh bukan yang biasa kayak anak-anak yang apa ya, misal bikin, kalau cewek ya, ini kan cewek tuh anak saya, bikin gunung kayak atau misalkan princess gitu, dia enggak, tapi kayak dia bikin lautan gambarnya tuh, tapi dia pengen tahu yang di dalamnya tuh kayak bentuknya apa gitu. Oh, agak deep ya Bu anaknya gitu. ya, udah bisa berpikir ke sana. Berpikir, Emang kalau gambar lautan di dalamnya ada apa? Di gambar juga ada di bawah lautannya ada apa, sesuatu misalkan apa? ada kayak di dalam tuh apa, dia nanya-nanya dulu kalau di dalam lautan tuh ada apa aja selain ikan, kan tahu ya kalau di itu ikan. Tapi pasti kan nggak hanya ikan doang kan di situ gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, udah kritis sejak dini Iya, ya. iya. Kira-kira itu kritis dapat gen dari bapaknya atau ibunya? Bapaknya Bapaknya kayaknya. sih. Udah pasti bapaknya kalau itu. Untung ya Bu ya. Ibu awal masuk ke sini statusnya apa Bu? Maksudnya kontrak kah, outsourcing kah, honorer kah? Oh gini, jadi pertama saya masuk itu sebetulnya ada dapat ini, kayak kan kalau di kantor tuh ada yang ngambil data nih, nah terus perlu surveyor untuk ngolah data. Nah awal mulanya memang mungkin yang dekat-dekat situ, jadi diminta suruh ngitung volume awalnya. Jadi ngitung aja volume, dan waktu itu tuh belum pakai, saya nggak di CCTV ya, jadi langsung di lapangan di jalan gitu. Hitung selama 12 jam. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, nanti yang dari jam 6 sore sampai yang jam 6 pagi lagi itu beda lagi, jadi dibikin 2 shift. 2 shift. Nah, awalnya juga ini ngapain sih? Kok harus ngitung kendaraan segala, buat apa gitu. Akhirnya memang sedikit-sedikit memang diceritain juga sama yang yang nyuruhnya gitu. Untuk apa ini, data ini untuk apa gitu. Terus selanjutnya kok jadi kayak tertarik kan gitu. Akhirnya memang pas waktu itu memang saya lagi SMA, terus lagi mau ngambil kuliah juga. Situ tuh. Jadi selain yang volume lalu lintas juga diajak ini wawancara gitu. Jadi isinya tuh kayak ini, Anda dari pagi tuh kemana, lokasinya apa, ngapain juga. Terus sampai nanya jumlah Nah, gimana dari rumah ke rumah? Terus? Rumah. Nah, itu tuh dikasih target dari satu hari itu minimal kita dapat 20 rumah. Nah, satu rumahnya itu kami dibayar sekitar berapa ya waktu itu, lupa, 15.000 sampai 20.000 gitulah. Oh, lumayan Bu. Harinya tuh iya. Tapi kan satu itu tuh jadi ada sampai 5 lembar. Banyak lah pertanyaan-pertanyaannya di situ. Terus Bu? Nah, habis gitu jadi lanjut kan, jadi terus aja jadi ikut. Kalau misalkan ada ini, akhirnya ditarik lah ikut jadi kerja di situ. Oh gitu. Jadi ya sama gitu, jadi awalnya tukang bagian surveyor aja, jadi cuma mau ngumpulin data. Itu dulu waktu masih balai BTSL itu yang BTLJ dulu. Oh BTLJ, lain lagi. Itu apa Bu? Balai apa Bu? Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan. Itu kalau boleh tahu tahun berapa sih Bu? Tahunnya kayaknya itu 2010-11an gitulah. Kalau nggak salah. Udah 14 tahun lebih Bu ya? Iya, udah lama. Berarti udah lama di sini ya? Udah lama. Oh, dulu awal masuknya itu sebagai cuma surveyor. Habis itu terus akhirnya ikut akhirnya jadi ada ditarik lah jadi ikut bekerja di situ. Dengan statusnya jadi pegawai harian lepas. Nah, itu juga pegawai harian lepas juga sama, bayarnya juga untuk salary-nya tuh hanya per hari gitu. Setelah itu Bu, nah habis gitu ya udah lama ya, jadi udah waktu perpindahan reorganisasi jadi dari BTLJ ke BSTL pun saya masih tetap di situ. Dan pekerjaannya memang beda-beda. Kan ada yang sekretarisnya tuh dia mengundurkan diri nih, jadi akhirnya saya ditarik jadi sekretaris kepala balai. Dulu tuh kepala balainya Pak Hikmat Iskandar. Oh, Pak Hikmat. Iya, betul. Kalau sekarang kan kita jadi narasumber kita ya di situ. Nah, lalu udah dari BSTL kan
ikut itu, saya udah ikut CPNS berapa kali ya waktu Berapa masih kali, zaman Bu? BSTL. Kayaknya ada 3-4, cuma emang ikutannya saya ke ini apa namanya, provinsi, terus Pemkot yang pasti di daerah Jawa Barat lah. Oh, saya ngambil ikutin. formasinya tuh waktu itu lebih kayak ke Pemda lah gitu ya. Gitu, nggak Terus ikut yang Kementerian PUPR, karena saya mikirnya kalau Kementerian PUPR nanti ditempatinnya jauh di luar pulau gitu. Karena kan harus menandatangani fakta integritas yang bersedia ditempatkan di mana aja Iya, gitu itu. kan. Terus Akhirnya ya udahlah, nggak, sebenarnya sih dari berapa kali ya. Yang pertama memang awalnya nggak lolos SKD, nggak lolos SKD. Kalau nggak salah yang di Tasikmalaya itu saya udah lolos SKD, terus masuk lagi ke SKB yang bidang. Cuma karena diminta itu hanya satu apa namanya, satu formasi. Nah saya tuh ke peringkat ketiga. Jadi ya udahlah, nggak lolos. Nggak lagi. lolos Belum karena rezekinya, ranking, ya, ya benar. karena ranking. Itu tahun Itu lupa ya tahun berapa. saking lamanya Saking bacanya. lamanya. Terus Bu, Akhirnya ya udah, karena memang batas usia juga udah nggak bisa kan. lah kayaknya itu 17 tahun Bu. Tadi Oh kan iya ya. Aduh, itu mungkin 17 tahunnya kan plus. Plusnya nambahnya berapa ya? Plusnya berapa banyak Bu? Itulah ya plus itulah pokoknya Oke, lah. terus Makanya batas masih usia. 17 tahun ya guys. Terus setelah tidak bisa lagi usia itu tahun berapa Karena itu dulu Bu? tuh usia maksimum itu ya ikutnya sekitar 28 kalau nggak salah yang S1 tuh. Oh iya ya? S1 Bukan 35? Bukan. Oh, 35 28. itu tuh pegawai tidak tetap. Kalau di Kementerian PUPR ada pegawai itu 35 tahun. Nah, waktu itu kan saya ngambilnya umum aja gitu. Itu batas usianya 28 tahun dan ya udah jadinya Nggak bisa. nggak ikutan. Akhirnya ya udah jadinya kalau namanya sih masih tetap pegawai harian lepas. Nah, tahun berapa ya pas perubahan jadi namanya NRP. Nah, itu memang udah posisinya tuh udah jadi kayak gaji di pemerintah lah. Kalau udah dulu EMR lah gitu ya. Gitu, udah ngikutin ada SBM-nya gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Itu berdasarkan kita aja kerja berapa hari gitu diajuin gitu. Nah, abis gitu pas saya ikut, nah sekarang kan udah alhamdulillah ya udah keterima P3K tahun 2023. Tepuk tangan dulu dong Bu. Akhirnya Terlalu happy guys. Oke, tahun 2000 berapa Bu itu keterima? 2023. Oh, 2023. Tahun lalu masih berarti ya? Iya. Oh, baru aja keterima jadi keterima jadi P3K, Iya. pegawai pemerintah. ayo apa? Aduh, Harus usahain loh. lupa ya. Udah ngomong P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, gitu. Terus gimana Bu? Setelah dari NRP ke P3K apa yang berubah? Yang pasti gajinya ya. Jadi ngikut kayak PNS gitu lah. Yang paling utama dan paling utama lagi Alhamdulillah gaji. itu gajinya udah nambah. Terus jadi kita ada, kalau yang dulu kan nggak ada yang namanya punya jabatan fungsional ya. Nah, kalau di P3K sendiri dia udah langsung posisinya udah langsung jabatan fungsional tertentu. Oh, ada javungnya. Iya, betul. Javung Ibu apa? Kalau sekarang saya namanya Teknik Jalan dan Jembatan ahli pertama. Oh, dengar-dengar bukan yang mau dipindahin ke penata kelola Bu, belum ya? Nah, itu belum, sampai sekarang sih belum ada. Tapi yang untuk formasi P3K yang 2024 itu udah ada formasi langsung penata kelola ya? Penata kelola. Jadi yang sebelumnya yang angkatan pertama tuh belum. Gitu. Alhamdulillah Bu. Ibu rencana tahun ini ikut lagi CPNS? Kayaknya sih enggak. Enggak. Karena satu ya itu kan usia saya kan udah 17 plus ya. Jadi pas ketika cek juga nggak bisa. Terus yang keduanya memang ada ketentuan kalau udah 1 tahun baru bisa ikut CPNS. Jadi nggak perlu mengundurkan diri. Kalau misalkan saya mau kekeh misalkan mau ikut yang sekarang, ya saya harus mengundurkan diri dulu dari P3K. Oh, jangan lah Bu ya. Mending Sayang kan, jadi mikir-mikir lagi kalau misalkan saya keluar belum tentu kan saya keterima CPNS gitu. ya, lagi sekarang juga udah gajinya sama-sama aja, Sama. nggak beda lah. Cuman beda nama doang. Betul.
Ya, itu kan memang kontraknya per 5 tahun. Semoga nanti ada apa ya namanya tuh, ada informasi lanjut lagi bahwa yang 5 tahun itu ditiadakan jadi kayak PNS. Amin. Gitu guys. Jadi udah lama banget ya berarti Ibu sebetulnya di sini ya. Udah hampir 14 tahun. Iya. Tapi masih muda kan? Iya dong, masih. Usianya nggak boleh lupa 17 plus. Oke. Terus guys, jadi sekian ngobrolan kita hari ini. Kita sudah sedikit lebih mengenal Bu Yeti selaku apa tadi Bu? Administrasi layanan Teknis. Jadi sampai jumpa di Carpool Humaniora berikutnya. Bye bye.